kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa tetap datang di sekolah menuntut ilmu. Jadi suatu kesyukuran buat kita semua karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang ada di rumah sakit kan, biarpun hartanya banyak tetapi ketika kesehatan tidak ada dan kesempatan, itu sama halnya tidak ada guna. Jadi marilah kita untuk selalu bersyukur. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pembelajaran kita hari ini itu bisa mendapat hidayah, barokah, dan ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi nusa dan bangsa. Nah, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Yoga. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita melanjutkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak Guru akan melakukan pengecekan kehadiran. Pak Guru ingin tahu apakah ada di antara kalian hari ini kelas 11 IPS 1 ini yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua? Ya. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi semangatnya juga bisa di dalam kelas ini bisa hadir semua ya. Semoga kita bisa tetap hadir terus dalam kegiatan pembelajaran kita ke depan. Pak Guru mengharapkan kepada kita semua bahwa di dalam pembelajaran ini marilah kita sama-sama untuk selalu semangat di dalam belajar. Terus tanamkan dalam diri kalian bahwa kegiatan pembelajaran ini merupakan sebuah langkah awal menuju kesuksesan masa depan terkait dengan apa yang kalian cita-citakan. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada pekan sebelumnya terkait apa? Oke, silakan Yoga. Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Islam. Oke, mantap. Terkait materi kita pada pekan sebelumnya, yakni Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Islam. Nah, pada pertemuan hari ini materi kita itu terkait dengan peristiwa penting di Eropa, seperti yang Pak Guru tampilkan di PowerPoint di atas ya. Pahaman baru buat kita bahwa ternyata di suatu wilayah atau di suatu benua di masa lalu itu pernah suatu terjadi peristiwa yang luar biasa dan mengakibatkan munculnya peristiwa-peristiwa yang lain. Selanjutnya Pak Guru sudah mengirimkan materi di grup WhatsApp kita dan juga ada buku di depan kalian ya. Nah, Pak Guru berikan waktu sekitar 5 menit untuk silakan kalian baca materi itu. Jadi pahami apa yang ada. Jadi materi kita hari ini terkait dengan peristiwa penting di Eropa itu di bab 3 ya. Jadi silakan dibaca sekitar 5 menit. Nah, silakan. Terkait materi kita hari ini, kompetensi dasar yang menjadi capaian kita ialah KD 3.3, yakni menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa, di antaranya Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Nah, adapun tujuan yang diharapkan dalam pertemuan kita hari ini, yakni peserta didik diharapkan mampu memahami dan menganalisis terkait peristiwa yang terjadi di benua Eropa, yakni peristiwa Renaissance, peristiwa Aufklärung, peristiwa reformasi gereja, peristiwa merkantilisme, dan peristiwa revolusi industri. Nah, oke. Selanjutnya, ini adalah gambar atau peta dunia. Nah, peta yang
Pak Guru tampilkan di atas ini, itu ada tanda panah kan? Nah, itu peta menggambarkan tentang benua apa? Oke, jadi ini adalah peta benua Eropa. Kebetulan peristiwa materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di benua Eropa, makanya Pak Guru menampilkan peta Eropa. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memperlihatkan sebuah video. Silahkan kalian simak apa yang ada di dalam video ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang zaman kegelapan Eropa atau The Dark Age. Sejarah Eropa memiliki bentangan waktu yang panjang dari zaman Paleolitikum ribuan tahun yang lalu. Secara garis besar, sejarah Eropa dibagi menjadi 3 periode, yaitu Eropa klasik, Eropa pertengahan, dan Eropa modern. Di sini kita juga akan membahas tentang Eropa abad pertengahan pada masa abad ke-8. Abad pertengahan adalah periode sejarah yang terjadi di daratan Eropa yang ditandai sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 hingga munculnya monarki-monarki nasional. Dimulainya penjajahan samudra, kebangkitan humanisme, serta reformasi Protestan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517 Masehi. Abad pertengahan sering diwarnai dengan pesan-pesan yang tidak baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kalangan yang memberikan stereotip kepada abad pertengahan sebagai periode buram sejarah Eropa, mengingat dominasi kekuatan agama yang begitu besar sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip moralitas yang agung membuat kekuasaan agama menjadi begitu luas dan besar di segala bidang. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Selanjutnya, sudah kan? Sudah menyaksikan video tadi? Nah, silakan lihat di atas. Ada satu pertanyaan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang kalian saksikan tadi? Angkat tangan yang bisa. Silakan. Oke, silakan. Menjelaskan tentang fase yang ada di benua Eropa, di antaranya Eropa klasik, Eropa zaman pertengahan, dan Eropa zaman modern. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Nah, masih ada yang lain? Silakan angkat tangan. Silakan. Menjelaskan tentang Eropa yang mengalami masa kegelapan atau bisa disebut sebagai Dark Age. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus lagi. Sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa penting di Eropa, salah satu peristiwa yang menjadi pembuka terjadinya peristiwa itu adalah Dark Age. Dark Age ini adalah zaman kegelapan bagi masyarakat Eropa. Kenapa dikatakan zaman kegelapan? Karena masyarakat Eropa itu fokus atau semua aturan kehidupan itu bersumber dari pihak gereja. Yang kedua, yakni kejatuhan Konstantinopel. Pada abad ke-4 Masehi itu berdiri sebuah kekaisaran baru di Romawi Timur, yakni kekaisaran Romawi Timur diletaknya di Bizantium. Nah, kenapa kemudian kekaisaran Romawi Timur yang pusat ibu kotanya di Bizantium ini ingin ditaklukkan? Ada beberapa sebab. Yang pertama, yakni dinasti Utsmani ingin menguasai perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kenapa sih Konstantinopel ini begitu luar biasa? Nah, Pak Guru kasih contoh di desanya kita ya, Pasar Bilunala. Nah, Pasar Bilunala ini adalah tempatnya orang Bone Pantai itu berdagang dan berbelanja, ya kan? Nah, secara otomatis orang dari Tamboo, Tunas Jaya, dari Tongo dan Tihu serta Batu Hijau Uabana, ketika waktu pasar mereka datang. Nah, pasti pertama tentunya di situ pajak. Yang kedua
sumber pencaharian masyarakat di Donggala. Dan yang ketiga, retribusi, ya kan? Nah, sama dengan posisi Konstantinopel. Posisi Konstantinopel itu berada di antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, benua Asia. Jadi, posisi Konstantinopel ini berada di tengah-tengah. Jadi orang yang mau pergi berdagang di Asia pasti lewat di Konstantinopel. Nah, ketika lewat pasti harus bayar pajak. Begitu juga sebaliknya. Orang Asia ingin berdagang di Eropa pasti lewat Konstantinopel. Jadi lewat bayar pajak. Secara otomatis penghasilan kerajaan di wilayah Konstantinopel itu luar biasa. Yang kedua, tujuan ingin dikuasainya Konstantinopel ialah Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi kekaisaran Romawi Timur di wilayah Bizantium. Jadi karena memang di dalam ajaran agama Islam ada satu pesan dari Muhammad bahwa akan ada suatu pemuda di suatu masa yang akan menguasai suatu kerajaan di wilayah Bizantium, dan pemuda itu adalah seorang pemuda yang paling hebat. Itu salah satu bisarah Rasulullah SAW terkait kekaisaran Bizantium. Nah, inilah yang ingin dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih, bahwa ketika ingin menguasai Konstantinopel, maka secara otomatis kekuatan Islam baik di Asia maupun di Eropa, bahkan secara internasional akan dikenal. Kenapa demikian? Karena itu tadi posisi dari Konstantinopel itu sangat strategis, gitu. Dan yang terakhir adalah dominasi gereja. Dominasi gereja yang pertama adalah karena dominasi gereja ini begitu luar biasa, maka ketika masyarakat mengalami sebuah musibah atau ada kendala yang mereka hadapi, maka mereka akan meminta bantuan dan perlindungan kepada pihak gereja. Yang kedua, tadi kan di awal bahwa banyak muncul kekaisaran kan, tetapi pengaruh dan posisi raja itu tidak ada apa-apanya, hanya sebatas simbol semata. Yang ketiga, aturan yang ditetapkan gereja sifatnya mengikat, dan ketika dilanggar maka akan mendapatkan hukuman. Jadi ketika kita melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh pihak gereja itu wajib hukumnya kita laksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan atau kita melanggar aturan itu, maka siap-siap kalian mendapatkan hukuman. Nah, itu tadi penjelasan singkat Pak Guru terkait peristiwa penting yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa penting di Eropa seperti Renaissance, lalu reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Nah, selanjutnya permasalahan yang akan kalian pecahkan hari ini adalah faktor yang melandasi terjadinya peristiwa penting di Eropa. Ini yang harus kalian pecahkan. Jadi faktor-faktor yang melandasi terjadinya Renaissance apa? Faktor yang melandasi terjadinya Aufklärung apa? Yang ketiga, faktor yang melandasi terjadinya revolusi industri apa? Reformasi gereja apa? Dan yang terakhir adalah merkantilisme. Itu yang harus kita selesaikan. Selanjutnya, Pak Guru akan membagi kelompok. Jadi Pak Guru akan membagi 5 kelompok. Silahkan kalian sebentar melihat siapa-siapa teman kelompok kalian. Nah, kegiatan kita pada hari ini yakni kita akan membuat sebuah karya, tapi dalam bentuk LKPD, di mana LKPD sudah Pak Guru siapkan. Jadi silakan kalian menyelesaikan dan diskusikan masalah yang ada di dalam LKPD. Jadi yang pertama adalah apa sih pemikiran yang melandasi terkait peristiwa sesuai dengan tema kalian. Yang kedua, bagaimana latar belakang terjadinya. Yang ketiga adalah bagaimana proses terjadinya. Yang keempat adalah dampak yang ditimbulkan, dan yang paling penting adalah sumber yang kalian gunakan di dalam proses perumusan masalah atau diskusi yang kalian gunakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya
silakan lihat kelompok kalian. Oke, waktunya membentuk kelompok sesuai dengan daftar nama di atas. Silakan. Oke, silakan karena sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, Pak Guru akan sebentar membagikan LKPD. Namun terlebih dahulu, apa yang akan kita kerjakan di masing-masing kelompok. Jadi yang pertama adalah kalian akan berdiskusi tentang masalah yang ada di dalam LKPD. Yang kedua, waktu penyelesaian LKPD sebentar itu sekitar 10 menit. Jadi kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing itu sekitar 10 menit. Yang ketiga, nah ketika sudah selesai 10 menit maka kita akan presentasi. Presentasi tiap kelompok adalah 8 menit. Nah, setiap pertanyaan dari kelompok lain, ketika ada yang ingin bertanya, silakan kalian tulis apa pertanyaan dari kelompok lain. Dan silakan diskusikan apa jawabannya. Terus, silakan kalian jawab pertanyaan dari kelompok lain ketika kelompok yang satu sedang presentasi. Dan yang terakhir, setiap anggota kelompok itu diharapkan untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah LKPD terkait materi kalian. Silakan kalian lihat baik-baik apa isi atau petunjuk di dalam LKPD itu. Kelompok 3. Ini kelompok 5 ya. Industri. Ini kelompok 4. Oke. Nah, silakan buka LKPD-nya. Apa-apa yang ada di dalam LKPD silakan diskusikan. Jadi Pak Guru berikan kalian waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. 10 menit. Apabila ada yang kalian kurang pahami, silakan bertanya ke Pak Guru. Oke ya. Jadi di dalam LKPD itu kan yang pertama itu yang kedua silakan diskusikan ini terkait latar belakangnya, seperti apa latar belakang sehingga Renaissance itu bisa tercipta. Yang ketiga bagaimana dampaknya, apa dampak misalkan kalau ada misalkan dampak positif silakan kalian kuatkan, apalagi dampak negatifnya kalau misalkan memang ada. Terus siapa-siapa tokoh sih yang berperan gitu ya. Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, kelompok 4 tidak ada kendala. Oke, jadi silakan ikuti saja petunjuk yang ada di dalam LKPD ya. Oke. Bagaimana kelompok 5? Apa ada kendala? Tidak ada. Oke, jadi perhatikan saja petunjuk-petunjuk yang ada di dalam LKPD ya. Nah, ikuti aturannya, diskusikan dengan teman-teman kalian. Kalian bisa menggunakan sumber dari internet, bisa dari buku, dari sumber-sumber lain, silakan padukan. Saya pahami? Ya. Nah, kelompok 2 bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Jelas? Nah, jadi silakan ikuti saja petunjuk yang ada dalam LKPD ya. Jadi silakan gunakan sumber, ada yang dari buku, dari internet boleh, tapi yang dari internet dengan catatan harus sumber yang paling bisa dipercaya ya. Bagaimana kelompok 3? Apa ada yang kendala yang dihadapi? Jadi silakan perhatikan saja apa-apa yang dibutuhkan dalam LKPD. Nah, silakan kalian diskusikan, kalau ada masalah silakan bertanya. Oke ya. Oke.
Jadi yang sudah selesai sekarang itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Jadi kita tunggu sekitar 1 menit lagi ke depan untuk kelompok 3 dan kelompok 5. Lalu kita akan melakukan kegiatan presentasi. Siapkan kuasai betul-betul materi. Nomor 1 juga harus kuasai betul-betul materi ya. Baik. Oke, baik. Karena waktu sudah cukup 10 menit, maka selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, kelompok yang akan mempresentasikan yang pertama ialah kelompok Renaissance atau kelompok 1 ya. Jadi, mari kita sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1 terkait dengan materi Renaissance. Kepada kelompok 1 diundang dengan hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Renaissance yang akan dibacakan oleh Renaissance adalah kehadiran atau kehidupan kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Ketergantungan Eropa dalam dunia Islam yang berkembang pesat, terutama dalam kajian pengaruh gereja Katolik yang sangat membatasi kebebasan masyarakat dalam sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berkembangnya paham Renaissance, nasionalisme, liberalisme, humanisme, dan sekularisme. Munculnya raja-raja yang menentang kekuasaan gereja, munculnya kota-kota dagang dan pelabuhan yang makmur di Eropa. Bisa dilanjutkan nanti. munculnya paham liberalisme dalam bertindak, berperilaku dan berpikir tanpa harus dibatasi oleh aturan yang mengatasnamakan agama. Kembalinya kekuasaan politik pemerintahan kepada raja yang sebelumnya berada di tangan kaum bangsawan dan tokoh gereja. Munculnya kelas baru yaitu kaum Portugis atau pengusaha dan pedagang yang menjadi penggerak perekonomian suatu negara atau kerajaan. Merosotnya pamor gereja di kalangan masyarakat dan para pengusaha atau raja. Bidang seni dan budaya diantaranya Desiderius Erasmus Haus Memling. Bidang penjelasan samudra Christopher Columbus Ferdinand Magellan. Bidang ilmu pengetahuan Andres Vesalius Galileo Galilei. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apabila yang apabila ada yang ditanyakan juga silakan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 terkait dengan Renaissance. Dari kelompok lain, dari kelompok 2, 3, 4, dan 5, apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam latar belakang Renaissance, Kenalkan nama. salah satu peristiwa yang terjadi adalah yakni munculnya penentangan dari raja atau kaisar
Jangan. Mereka kami akan menjawab kepada karena para raja Kaisar merasa tidak puas dan juga tidak merasa memiliki pengaruh terhadap rakyat sehingga mereka menentang kerajaan. Baiklah, itulah jawaban dari kamu apabila ada rasa puas. Ya, puas sekali. Ya. Oke. Jadi silakan duduk untuk penampilan kelompok 1. Baiklah. Presentasi kami ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Pak Guru ingin 1 atau 2 orang yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran kita hari ini sampai kegiatan diskusi tentang materi kita hari ini. Kalau ketika ada silahkan angkat tangan. Oke, yang di sana dulu kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ternyata di Eropa pernah mengalami suatu fase di mana masyarakat Eropa berada dalam zaman kegelapan, yakni semua sendi kehidupan diatur oleh pihak gereja, dan apabila melanggar aturan yang ditetapkan oleh gereja maka akan mendapatkan hukuman. Oke, itu kesimpulan yang luar biasa. Jadi, pada pertemuan kita hari ini, hal yang menarik menurut kalian dan juga hal yang bisa kalian dapatkan yang pertama, yakni ternyata pada masa Eropa, yakni zaman kegelapan atau biasa dikenal dengan istilah Dark Age, di mana masyarakat Eropa itu lebih patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh gereja. Nah, dari peristiwa ini atas kepatuhan, karena masyarakat Eropa berada di dalam zaman kegelapan, maka muncullah suatu peristiwa lain yang memicu masyarakat Eropa menuju ke suatu perubahan yang lebih baru. Perubahan yang pertama yang ditandai dengan adanya peristiwa Renaissance. Renaissance itu apa? Yakni hidup kembali. Jadi masyarakat Eropa itu muncul ke permukaan kembali setelah mereka terbebas dari yang namanya zaman kegelapan. Yang kedua, yakni Aufklärung, di mana pemahaman-pemahaman masyarakat Eropa itu kemudian terbuka secara lebar. Yang ketiga, reformasi gereja. Nah, kenapa bisa terjadi reformasi gereja? Seperti yang diutarakan oleh Martin Luther, bahwa Martin Luther merasa tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak gereja. Alasannya Martin Luther melakukan protes, yang pertama ialah bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pihak gereja itu sudah tidak sesuai dengan yang ada di dalam kitab Injil. Yang kedua, karena adanya penjualan surat pengampunan dosa. Jadi hal ini menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga Martin Luther King itu kemudian memberikan protes. Cara protesnya apa? Yakni dengan menempelkan 90 lebih catatan-catatan di gerbang-gerbang yang ada di wilayah Rothenburg, Jerman. Kenapa demikian? Karena Martin Luther ini adalah seorang tokoh pakar agama, juga berani menyuarakan pemikirannya terkait ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja. Yang keempat, yakni munculnya merkantilisme. Merkantilisme ini apa? Yakni kekuatan dari segi perekonomian. Merkantilisme itu adalah simbol kekayaan bagi masyarakat Eropa. Nah, apa sih simbol masyarakat Eropa ini? Simbol masyarakat Eropa itu adalah emas. Jadi, dengan adanya merkantilisme,
Maka masyarakat Eropa itu kemudian keluar dari wilayahnya, mencari wilayah baru sebagai penghasil emas. Nah, inilah yang terjadi di peristiwa merkantilisme. Dan yang terakhir adalah peristiwa revolusi industri. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri yang pertama, dari orang yang memiliki modal kecil itu akan mengalami yang namanya kebangkrutan. Yang kedua, harga barang juga semakin murah karena produksinya meningkat. Seperti itu. Berikutnya, jadi dengan adanya revolusi industri ini, kemudian produksi itu semakin meningkat, tingkat perdagangan bukan hanya skala lokal, namun sudah skala internasional. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi silahkan kalian membuka WhatsApp group, ada link yang Pak Guru kirim. Nah, evaluasi itu akan kita lakukan setelah pulang dari sini. Itu akan kita kerjakan ya. Jadi proses evaluasinya itu kita lakukan setelah pulang dari sini. Itu ada sebanyak 5 nomor soal yang harus kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya materi kita pada pertemuan selanjutnya yakni pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di dunia atau pemikiran yang melandasi terjadinya revolusi besar di dunia. Nah, revolusi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya? Yang pertama, revolusi Prancis. Yang kedua, revolusi di Turki, dan beberapa revolusi yang lain. Jadi ini yang akan kita bahas terkait pertemuan kita selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kita karena sudah melakukan kegiatan pembelajaran, maka saya memohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan kita siang ini. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita menghadiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi itu tadi doa yang kita panjatkan, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu mendapat nilai berkah, barokah, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan sosial kita. Pesan Pak Guru yakni yang pertama, silahkan kalian semangat dalam belajar, khususnya dalam membaca. Jadi apabila materi yang kita dapatkan hari ini masih sangat kurang menurut kalian, silahkan kalian baca buku-buku yang ada di rumah atau di perpustakaan. Yang kedua, silahkan kalian baca materi-materi yang ada di internet. Banyak materi yang terdapat di internet, salah satu contoh materi di YouTube. Itu banyak bisa kalian dapatkan terkait materi yang kita bahas hari ini. Yang kedua, tetaplah jaga kesehatan, karena biar bagaimanapun yang paling patut kita perhatikan adalah kesehatan, karena ini yang paling penting. Dan yang ketiga adalah tetaplah bersyukur dan harus tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi itu saja pesan Pak Guru. Ingat materi kita minggu depan terkait tentang pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa besar di dunia. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila Pak Guru ada salah-salah kata kepada adik-adik sekalian, mohon dimaafkan ya, karena Pak Guru hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi silakan.
Oke, terima kasih.